Baik, adik-adik sekalian yang saya banggakan, mohon izin hari ini untuk mempertegas saja apa yang sudah disampaikan oleh penyaji terkait tentang materi pada hari ini, yaitu terkait tentang klasifikasi hukum. Jadi adik-adik sekalian berbicara tentang klasifikasi hukum itu artinya adalah penggolongan hukum atau bahasa lainnya adalah pembagian hukum atau disebut yang lainnya hukum itu dibagi atas kategori-kategori. Jadi adik-adik sekalian, yang pertama klasifikasi hukum itu berdasarkan sumbernya. Jadi adik-adik sekalian, sebenarnya materi ini akan disampaikan oleh penyaji berikutnya ya terkait tentang sumber-sumber hukum. Tapi ini akan saya sampaikan secara garis besarnya saja. Jadi klasifikasi berdasarkan sumbernya itu paling tidak ada 5 adik-adik sekalian ya. Satu berkaitan dengan undang-undang. Apa itu undang-undang? Hukum yang tertulis yang dibuat oleh DPR, yaitu anggota legislatif. Kalau di daerah ada anggota DPRD. Oke, itu yang pertama. Jadi sumber hukum itu berdasarkan dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 1945. Yang kedua ada sumber dari hukum kebiasaan. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum kebiasaan, itu adalah hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bisa ada kebiasaan atau tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga ada dan kebiasaan itu menjadi sumber hukum. Yang ketiga ada traktat. Traktat itu adalah perjanjian antara bilateral negara satu dengan negara yang lain. Jadi berisikan perjanjian-perjanjian tertentu, baik perjanjian terkait tentang keamanan, perjanjian tentang ekonomi dan sebagainya. Ya. Nah, itu bisa menjadikan sumber hukum. Yang keempat ada yang namanya hukum jurisprudensi. Jadi adik-adik sekalian, ini bahasa jurisprudensi ini mungkin agak kurang familiar. Apa jurisprudensi itu? Jurisprudensi itu adik-adik sekalian adalah putusan hakim terdahulu. Putusan hakim terdahulu yang mempunyai kekuatan hukum tetap digunakan sebagai pertimbangan hakim yang ada sekarang untuk memutus perkara yang sama. Jadi jurisprudensi itu adalah putusan hakim yang terdahulu, adik-adik sekalian yang mempunyai kekuatan hukum atau inkrah berkekuatan hukum tetap digunakan oleh hakim yang sekarang untuk menjadi pertimbangan untuk memutus perkara yang sama. Nah, itu disebut namanya jurisprudensi. Nah, yang terakhir ada doktrin. Jadi berdasarkan sumbernya itu ada 5. Yang terakhir adalah doktrin. Apa itu doktrin? Doktrin itu adalah ada sekalian ahli gitu ya, pendapat pakar ahli terkait tentang hukum. Seperti siapa? Misalnya saya mendefinisikan azas hukum. Menurut Pak Jemi Anggasaputra, hukum itu adalah atau azas hukum itu adalah jantung. Nah, kenapa jantung? Karena di dalam sebuah badan jantung itu fungsinya sangat vital sekali. Maka hukum itu menurut Pak Jemi adalah jantung. Hukum itu sangatlah fundamental sekali fungsinya dalam sebuah negara. Jadi kalau tidak ada hukum di negara, maka negara itu akan siap mati atau hancur. Begitupun jantung ada di badan kita. Nah, itu doktrin, pemahaman hukum dari para ahli hukum. Nah, itu doktrin. Lanjut, yang kedua, berdasarkan bentuknya atau wujud hukum itu sendiri. Jadi berdasarkan wujud atau bentuk hukum itu ada di sekalian ada 2. Dia tertulis dan tidak tertulis. Kalau dia yang tertulis itu ada di sekalian artinya hukum itu atau aturan itu dituliskan, dikodifikasikan, dibukukan dalam sebuah buku. Seperti apa? Undang-Undang Dasar 1945. Ada bukunya? Ada. Oke, saya pahami ya. Atau KUHP, Kitab